Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat juga untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang mengambil mata kuliah hukum, khususnya yang mengambil mata kuliah hukum internasional. Selamat berjumpa dengan mata kuliah hukum internasional yang akan diselenggarakan pada semester 3 pada semester ganjil tahun 2020-2021. Mata kuliah ini terdiri dari 9 kelas dari A sampai I, dan akan diasuh oleh beberapa dosen. Pertama, saya sendiri, Deli Waryanti. Yang kedua, Pak Dr. Amirizal. Yang ketiga, Bapak Tri Andika. Yang keempat, Ibu Arini Azka Mutia. Yang kelima, Ibu Sonia Ivana Barus. Dan terakhir, Bapak Ari Wirya Winata. Oke. Jadi ada 6 orang yang akan mengasuh mata kuliah ini untuk 9 kelas. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti dari hukum internasional, ada beberapa hal yang perlu kita bahas di awal-awal kuliah ini. Pertama, mengenai kontrak kuliah. Ke-9 kelas ya harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Bengkulu. Pertama, mengenai kehadiran sesuai dengan aturan Universitas Bengkulu, maka mahasiswa hadir secara daring ini minimal 80% perkuliahan. Nah, karena hukum internasional terdiri dari 4 SKS, maka ada 32 kali perkuliahan. Dari 32 perkuliahan itu 2 kali diambil sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berarti perkuliahan akan dilangsungkan selama 30 kali. 30 kali selama 1 semester, berarti 2 kali dalam seminggu. Nah, 2 kali dalam seminggu itu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Hukum, oleh bagian akademik Fakultas Hukum. Nah, jadi syarat pertama tadi adalah bahwa saudara harus mengikuti kuliah secara daring, dan mengenai absennya nanti akan diselenggarakan berdasarkan penanggung jawab masing-masing kelas. Selain dari absen tadi, kehadiran, saudara juga harus membuat untuk nilai itu saudara harus selain dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, saudara juga harus memenuhi tugas-tugas berupa pembuatan makalah, bisa berupa kuis, bisa berupa diskusi, dan sebagainya. Ya, jadi nanti akan diberitahukan oleh masing-masing penanggung jawab di setiap kelas. Nah, jadi untuk kelancaran mata kuliah ini, maka saudara harus diinstruksikan harus mengikuti semua instruksi yang sudah ditetapkan oleh para dosen yang bertanggung jawab terhadap masing-masing mata kuliah. Adapun materi hukum internasional, ini kita punya silabusnya yang dapat saudara unduh nanti di laman e-learning.unif.ac.id ya. Jadi e-learning.unif.ac.id. Jadi nanti di sana akan diunduh, diposting PowerPoint dari mata kuliah ini. Apa saja mata kuliah hukum internasional? Saudara bisa lihat ada 8 bab yang akan dibahas dalam mata kuliah hukum internasional. Pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berupa pengantar, perkenalan mengenai pengertian hukum internasional, apa istilah-istilah lain selain dari hukum internasional, ruang lingkup hukum internasional, artinya sampai mana batas hukum internasional itu, bentuk dan bersifat hukum internasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistematika hukum di Indonesia. Itu poin A. Poin B, hukum internasional diselenggarakan oleh negara, dan negara ini adalah anggota masyarakat internasional. Oleh karena itu, kita akan bahas apa hubungan antara negara dengan hukum internasional.
ketika negara menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat internasional. Itu poin B. Poin C, hakikat berlakunya HI. Nah, mengenai hakikat berlakunya HI, ini pembahasan mengenai kekuatan mengikat HI. Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa HI ini bukan hukum. Kenapa HI bukan hukum? Karena negara tidak bisa diberi sanksi seperti yang terdapat dalam hukum nasional. Nah, oleh karena itu perlu dibahas lebih lanjut mengenai teori-teori sebetulnya HI ini hukum atau bukan. Kemudian poin D, sejarah HI dan perkembangannya dewasa ini. Jadi HI ini mulai lahir kapan? Tentu sejak ada negara, sejak lahirnya negara. Karena HI dibuat oleh negara. Jadi kalau negara lahir, maka dalam rangka menjalankan peranannya sebagai negara, maka negara bekerja sama dengan negara lain, maka lahirlah hukum internasional. Nah, sepanjang sejarah lahirnya negara-negara tadi, maka HI mengalami banyak sekali perkembangan sampai seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, bahwa HI sudah mengalami perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu bab 1. Bab 1 yang terdiri dari 4 materi. Bab 2, subjek-subjek HI. Subjek artinya pelaku. Ya, jadi kalau subjek hukum, segala sesuatu yang menjalankan hukum atau segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban menurut hukum. Dan dalam hukum internasional juga ada yang dikenal dengan subjek-subjek HI, yaitu segala sesuatu yang menjalankan HI. Nah, untuk materi ini ada dua materi besar, yaitu pengertian subjek HI. Yang kedua, siapa saja atau apa saja yang menjadi subjek HI itu. Nah, di sini sudah diberi bocoran, ada 8 subjek hukum internasional. Pertama, negara, kemudian organisasi internasional, ketiga, Vatikan atau Takhta Suci, keempat, ICRC, International Committee on the Red Cross, atau istilah bahasa Indonesianya Palang Merah Internasional. Kemudian yang kelima, bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Yang keenam, belligerent. Belligerent ini adalah kaum pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Kemudian individu atau orang perorangan, dan yang terakhir perusahaan multinasional atau istilahnya multinational corporations, disingkat MNC. Jadi MNC ini bukan hanya nama TV ya, merek TV, tapi juga istilah internasional untuk menunjukkan bahwa ada perusahaan yang berdiri di satu negara kemudian membuka cabang di berbagai negara. Itu namanya MNCs, MNC, multinational corporations. Bab 3, sumber-sumber HI. Artinya di sini kalau kita mau bicara di mana bisa kita temukan HI, maka kita bicara sumber HI. Nah, apa itu sumber HI? Akan dibahas dalam pengertian sumber HI. Kemudian apa saja sumber-sumber HI itu? Jenis-jenisnya apa saja? Nah, jadi nanti akan kita pelajari bahwa sumber HI itu ada beberapa bentuk. Ada yang formal, ada yang material, dan ada yang kausal. Nah, dari ketiga sumber HI itu yang paling penting adalah yang formal. Apa itu formal? Yang resmi, yang tertulis, yang jelas dasar hukumnya. Nah, yang jelas dasar hukumnya ini dapat kita temukan pada pasal 38 ayat 1 dan 2 Piagam PBB, Piagam Mahkamah Internasional, ya. Nah, dalam Piagam Internasional pasal 38 ayat 1 Piagam Internasional Mahkamah Internasional tadi disebutkan ada 4 sumber HI, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan dan ajaran para ahli. Itu terdapat dalam pasal 38 ayat 1. Sementara pada 38 ayat 2 diatur mengenai e aquo e bono. Poin 5. Apa itu e aquo e bono? Bahwa hakim boleh memutus berdasarkan nalurinya, berdasarkan penafsirannya. Dan ini bukan hanya berlaku di dalam bidang hukum internasional, bisa di semua hukum, dalam hukum pidana, dalam hukum perdata, dalam hukum lainnya. Itu hakim boleh memutus berdasarkan penafsiran hakim, bukan berdasarkan undang-undang. Bukan hanya berdasarkan undang-undang. Nah, tapi tentu ada syaratnya. Jika undang-undang tidak mampu menyelesaikan perkara, maka hakim boleh memutus berdasarkan
penafsiran hakim atau logika hakim. Bab keempat, hubungan HI dengan HN. HN di sini adalah hukum nasional. Ya. Jadi ada pertanyaan, apakah HI dan HN ini adalah dua hukum yang terpisah, atau dua hukum yang bersatu, atau dua hukum yang saling mengalahkan, atau dua hukum yang saling berhubungan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, inilah yang akan dibahas dalam bab 4. Ya, untuk menjawab materi ini ada dua teori. Ya, yang pertama yang dikenal dengan teori dualisme, yang kedua teori monisme. Nah, itu nanti akan dibahas. Kemudian bagaimana praktek teori dualisme dan monisme ini pada negara-negara, terutama negara-negara maju. Kita lihat di sini praktek Inggris dan Amerika, kemudian Jerman, Prancis, Austria dan Korea Selatan, dan Indonesia sendiri. Bagaimana Indonesia mempraktekkan kapan HI dipakai, apakah dia bertentangan dengan hukum nasional, kalau bertentangan mana yang dimenangkan. Nah, itu akan kita bahas. Sehingga untuk poin C-nya kita membahas beberapa kasus di mana di sini hukum nasional ada kalanya menang melawan hukum internasional, atau hukum internasional menang melawan hukum nasional. Bisa saja sekali waktu ada dua aturan yang berbeda, yang berlawanan. Hukum internasional berlawanan dengan hukum nasional, atau hukum nasional yang dibuat oleh negara itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Nah, bagaimana kelanjutan dari hukum nasional yang tidak sesuai tadi? Apakah akan bisa bertahan atau lama-lama bisa dicabut? Nah, itu nanti akan kita lihat beberapa kasus, ya. Jadi tidak selalu hukum internasional menang melawan hukum nasional, atau tidak selalu hukum nasional menang melawan hukum internasional. Tidak. Ada kalanya masing-masing menang, ada kalanya masing-masing kalah. Berarti apa pertimbangannya? Itu berarti ada kepentingan di sana. Kepentingan siapa? Itu dulu. Nah, jadi bab 1 sampai bab 4 ini adalah separuh dari materi. Sehingga ini kita pelajari sebelum UTS, sebelum ujian tengah semester. Jadi materinya sampai bab 4. Setelah ujian tengah semester, kita masuk ke bab 5. Di bab 5, saudara mulai diperkenalkan lagi dengan materi-materi lain yang berada di dalam lingkup hukum internasional. Dalam materi utamanya yang berjudul bab 5, wilayah negara dan cara memperolehnya. Nah, dalam hukum internasional sudah ditegaskan bahwa negara adalah subjek utama. Nah, untuk dapat disebut sebagai negara, salah satunya adalah negara itu harus memiliki wilayah. Apa saja wilayah negara itu? Pertama jelas wilayah darat. Tidak mungkin negara tidak punya wilayah darat, ya. Berarti tidak mungkin dia awang-awang dia. Yang kedua, wilayah laut. Nah, walaupun tidak semua negara punya laut, tapi sebagian besar negara punya laut atau sungai. Nah, oleh karena itu, bagaimana pengaturan mengenai laut? Maka lahirlah hukum baru yang bernama hukum laut yang merupakan bagian dari hukum internasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, ditemukanlah teknologi pemanfaatan wilayah dasar laut, ya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Maka kemudian lahirlah materi tentang wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ini harus diakui sebagai wilayah negara juga. Jadi kalau lautnya sudah menjadi wilayah suatu negara, maka otomatis dasar lautnya juga menjadi wilayah suatu negara. Walaupun itu kemudian bisa dibedakan letaknya, yang satu laut dan satu dasar laut. Kemudian ada lagi wilayah udara. Nah, wilayah udara ini juga menjadi milik suatu negara. Dan ruang angkasa, kalau ruang angkasa itu tidak boleh dimiliki oleh suatu negara. Nah, artinya di sini berdasarkan hukum internasional, sebenarnya wilayah negara itu ada 4. Ini dapat kita temukan pada pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 2 itu berbunyi bahwa setiap negara memiliki 4 wilayah. Wilayah pertama wilayah darat, kedua wilayah laut, ketiga wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, dan yang keempat wilayah udara. Nah, oleh karena itu dalam mempelajari wilayah negara ini, kita sekaligus mengenal 2 hukum baru yang menjadi ruang lingkup hukum internasional, yaitu hukum laut dan hukum udara dan ruang angkasa. Nah, untuk ruang angkasa, wilayah ruang angkasa, setiap negara tidak boleh mengklaim sebagai ruang angkasa sebagai miliknya.
Ini sudah diatur dalam Perjanjian Internasional Space Treaty 1967, ya. Sehingga tidak ada negara yang mengatakan bahwa ruang angkasa adalah milik mereka. Karena ruang angkasa adalah milik bersama seluruh umat manusia. Kemudian yang kelima, kita melihat bagaimana penerapan dari aturan ini kepada Indonesia. Wilayah Indonesia itu apa saja? Ya, wilayah daratnya mana, wilayah lautnya mana, dan wilayah udaranya seperti apa, dan mana hukum atau undang-undang yang berlaku mengenai wilayah negara Indonesia itu. Kemudian dalam perkembangan hukum internasional juga lahir beberapa cara suatu negara untuk memperoleh wilayah. Seperti kita tahu, ya, sebelum Perang Dunia Pertama dengan setelah Perang Dunia Kedua, itu peta dunia itu berubah. Ya, berubahnya bagaimana? Misalnya sebelum Perang Dunia Pertama, Arab Saudi itu dijajah oleh Turki, ya, Yordania, Lebanon dan segala macam itu berada di bawah kekhalifahan Islam yang negara induknya adalah Turki. Nah, kemudian sekarang kita tahu bahwa di Jazirah Arab itu sudah terdiri dari berbagai negara. Ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Emirat Arab, ada Lebanon, Yordania dan sebagainya. Nah, perubahan seperti itu adalah suatu perubahan atau perkembangan yang dilakukan oleh negara dalam memperoleh wilayahnya, dan itu dicatat dalam hukum internasional sebagai cara negara memperoleh wilayah. Jadi cara negara memperoleh wilayah ini sesuai dengan aturan. Jadi ada yang sah, ada yang tidak sah. Jadi misalnya secara sejarah itu berarti misalnya seperti Indonesia. Kenapa waktu proklamasi 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan adalah Indonesia dari Sabang tapi bukan sampai Merauke? Berarti Irian Jaya atau Papua belum menjadi wilayah Indonesia. Kenapa Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dinyatakan sebagai milik Indonesia? Ada sejarahnya. Nah, faktor sejarah itulah yang menentukan salah satu penentu wilayah negara. Kemudian pendudukan atau okupasi, ya, pengambil alihan. Misalnya kita contohkan kasus Pulau Sipadan Ligitan yang diambil oleh Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional. Hukum internasional menyatakan bahwa Malaysia sah memiliki Pulau Sipadan Ligitan berdasarkan effective occupation. Jadi occupation itu artinya pendudukan, sudah diduduki sekian lama, maka itu sah negara itu sebagai pemiliknya. Kemudian perebutan atau aneksasi, ini berarti cara tidak sah, merebut, mengambil alih secara paksa atau mencuri kalau dalam hukum pidana kita, ya. Nah, ini secara hukum internasional tidak sah, tapi banyak yang terjadi. Kita contohkan misalnya Israel sekarang menganeksasi sebagian wilayah Palestina. Nah, itu termasuk aneksasi, dan itu sebetulnya tidak sah menurut hukum internasional. Kemudian sesi atau penyerahan. Nah, biasanya setelah perang, negara yang kalah akan menyerahkan sebagian atau seluruh wilayahnya kepada negara yang menang. Maka terjadilah penyerahan. Nah, penyerahan ini juga berbagai cara. Ada yang sudah perang, ada yang tanpa perang. Kalau tanpa perang berarti melalui jual beli, melalui pertukaran, melalui penggabungan dan sebagainya. Itu semuanya ada. Kemudian penambahan atau agresi, bisa penambahan secara alamiah atau penambahan secara buatan, artificial. Artinya negara menembok, mereklamasi lautan atau sungai. Kemudian persewaan atau lease. Negara boleh menyewa wilayah negara lain untuk kepentingan tertentu. Kemudian hak jasa atau servitude ini kerjasama yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, ya. Kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, berdasarkan kalau ada perebutan suatu wilayah, maka jika pihak-pihak membawa ke Mahkamah Internasional, maka Mahkamah Internasional berhak memutus siapa pemilik dari wilayah itu. Nah, dari beberapa cara ini, sebetulnya kita bisa melihat bahwa hukum internasional ini ada kemiripannya dengan hukum perdata. Ya, misalnya kita lihat pendudukan, itu kan diatur dalam buku 2 BW mengenai penguasaan atas tanah. Penyerahan atau sesi itu bisa melalui jual beli. Nah, jual beli itu adalah suatu perjanjian. Begitu juga misalnya penggabungan. Begitu juga misalnya pertukaran. Itu adalah cara-cara perjanjian dalam hukum perdata. Ya. Begitu juga persewaan. Sewa menyewa itu juga ada dalam hukum perdata. Jadi yang harus kita pahami di sini bahwa
hukum internasional ini ya sangat erat kaitannya dengan hukum perdata. Dan hukum internasional ini dibuat berdasarkan hukum perdata, terutama perdata Romawi. Jadi kalau ditanya ada persamaan hukum internasional dengan hukum perdata, ada. Apa? Cara-caranya, cara-cara dan azas-azasnya yang terdapat dalam hukum perdata itu juga diakui dalam hukum internasional. Ya, cuman bedanya subjeknya. Kalau dalam subjek hukum perdata adalah manusia nomor satu, yang kedua dalam hukum internasional subjek utamanya adalah negara. Ya, itu bab 5. Bab 6 lebih lanjut dibahas negara sebagai subjek HI. Kenapa negara yang dibahas lebih lanjut sebagai subjek HI? Karena negaralah pelaku utama hukum internasional. Karena negaralah yang memiliki banyak sekali masalah yang harus dipelajari. Ya. Nah, sebagai subjek HI maka pertama negara memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subjek HI ya, maka setiap subjek itu harus punya hak dan kewajiban. Kemudian bagian atau salah satu jenis hak dan kewajiban negara itu adalah pengakuan. Negara tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi anggota masyarakat internasional jika tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ya. Kemudian selain dari itu, seringkali suatu negara itu mengalami apa yang namanya suksesi. Apa itu suksesi? Perubahan pemerintahan atau perubahan wilayah. Tapi yang menjadi materi hukum internasional adalah suksesi wilayah. Jadi ada satu negara sekarang wilayahnya ABC. Nah, kemudian karena sesuatu hal wilayah C keluar, bisa berdiri sendiri menjadi negara baru atau bergabung dengan negara lain. Itu adalah suksesi. Nah, suksesi itu terjadi terus dalam hukum internasional. Jadi hukum internasional mengatur ya apakah sah suatu wilayah keluar menjadi negara lain atau suatu wilayah bergabung dengan negara lain, itu diatur oleh hukum internasional ya yang diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang suksesi ya. Kemudian itu bab 6 ya. Kemudian bab 7 hak dan kewajiban negara sebagai subjek HI. Nah, jika negara memiliki status atau kedudukan sebagai subjek HI, ya, apa saja yang penting-penting yang harus diketahui? Pertama, yaitu hak negara untuk memberlakukan yurisdiksinya. Jadi kita kenal istilah yurisdiksi negara atau state jurisdiction. Ya. Apa itu yurisdiksi? Dan di mana saja berlakunya yurisdiksi itu? Jadi misalnya, apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi adalah hak negara untuk memberlakukan hukumnya di wilayahnya. Nah, terhadap siapa saja hukum negara itu berlaku? Pertama, tentu terhadap semua wilayahnya, yurisdiksi teritorial. Lalu yang kedua, terhadap semua orang yang ada di wilayahnya, itu yurisdiksi personal. Jadi semua orang yang ada di suatu negara, yang berada di suatu negara harus tunduk pada hukum negara itu. Ya, walaupun dia orang asing. Walaupun ada nanti pengecualian, misalnya para diplomat, para pejabat pemerintahan, itu ada pengecualiannya. Tapi kalau orang-orang biasa, turis, pekerja, pegawai dari berbagai perusahaan asing misalnya, mereka tetap tunduk pada hukum negara di mana mereka berada. Kemudian apalagi yang tunduk pada yurisdiksi negara? Benda. Benda itu ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, terhadap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap benda ini, misalnya benda itu dijual belikan, disewakan, digadaikan, apalagi istilahnya, maka itu berlaku hukum apa? Tentu hukum negara di mana benda itu berada. Ya. Terakhir ada yang namanya perluasan yurisdiksi. Apa maksudnya perluasan yurisdiksi? Bisakah yurisdiksi suatu negara berlaku di negara lain? Nah, kalau secara logika tidak mungkin. Tidak ada yang namanya yurisdiksi asing berlaku di suatu negara. Misalnya bisa tidak berlaku hukum Indonesia di negara Arab Saudi? Tentu tidak. Karena Arab Saudi punya yurisdiksinya sendiri. Tapi ada kalanya yurisdiksi Indonesia bisa diberlakukan walaupun dengan sangat terbatas. Kita contohkan misalnya, ada seorang TKI yang akan dieksekusi di Arab Saudi. Kalau menurut yurisdiksi Arab, maka itu semuanya kewenangan negara Arab Saudi. Mau dieksekusi, mau dihukum, segala macam. Tapi bisa tidak pemerintah Indonesia sebagai negara yang harus melindungi warganya dimanapun berada, lalu melakukan
misalnya lobby atau mengajukan permohonan ampun atau mengajukan permohonan PK dan sejenisnya kepada pemerintah Arab Saudi? Boleh nggak? Boleh, bisa. Tentu berdasarkan kasus-kasus yang bisa dijadikan sebagai alat sebagai perluasan yurisdiksi suatu negara. Atau contoh lain misalnya di negara Eropa itu umumnya perbatasan negara itu sangat dekat. Misalnya Belanda, Belgia, Jerman itu dempet-dempetan. Atau di Kalimantan bisa kita lihat itu pernah ada di Metro atau di National Geographic pernah keluar sebuah berita bahwa sebuah rumah itu berada di wilayah Indonesia dan Malaysia. Ruang tamu dan kamar tidurnya di Indonesia, dapurnya di Malaysia. Nah, itu di Eropa itu biasa. Lalu kalau terjadi suatu tindak pidana, misalnya si pelaku berada di Indonesia, tapi si korban berada di Malaysia, maka hukum apa yang berlaku? Gitu. Nah, yang seperti itulah yang disebut sebagai perluasan yurisdiksi. Maka harus ada kerjasama antara negara. Atau kasus terakhir misalnya kita contohkan penangkapan Joko Chandra. Joko Chandra terakhir berada di Malaysia. Lalu menurut berita dia ditangkap oleh polisi Indonesia. Sebetulnya bisa tidak polisi Indonesia melaksanakan yurisdiksinya di Malaysia? Tentu tidak. Maka di sini ada kerjasama. Ada kerjasama saling membantu antara Indonesia dan Malaysia sehingga pelaku tindak pidana bisa ditangkap walaupun dia berada di luar negeri. Itulah yang dimaksud dengan yurisdiksi negara. Kemudian poin B untuk hak dan kewajiban negara sebagai subjek HI yaitu tanggung jawab negara. Nah, sebagai subjek HI, negara selain punya hak yurisdiksi juga punya tanggung jawab. Sama seperti individu, manusia yang merupakan subjek hukum, selain memiliki hak dan kewajiban juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu terhadap apa? Terhadap semua perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan yang berkaitan dengan hak maupun perbuatan yang berkaitan dengan kewajiban. Karena semua perbuatan hukum pasti ada akibat hukumnya. Nah, bagaimana akibat hukum itu nanti terjadi? Apakah menimbulkan peristiwa hukum baru? Maka itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab negara ini berlaku terhadap siapa? Tentu pertama terhadap perbuatan negara itu sendiri, dalam hal ini pejabat negara, atau terhadap perbuatan warga negara. Ya, macam-macam. Jadi di sini akan kita bahas tentang tanggung jawab negara itu. Dan ini juga bersama dengan materi dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata juga dikenal yang namanya tanggung jawab. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan hukum, maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu. Kemudian poin C, negara dan individu. Di sini tidak bisa lepas bahwa negara itu dihuni oleh penduduk, dihuni oleh rakyat. Dan rakyat itu bisa dipecah-pecah menjadi individu. Lalu apa hubungan antara negara dengan individu? Nah, ini harus kita lihat bahwa negara punya hak dan kewajiban terhadap individu, dan individu pun punya hak dan kewajiban terhadap negara. Nah, salah satu bentuk hak dan kewajiban negara terhadap individu tadi adalah pemberian kewarganegaraan, kemudian penghormatan atau penghargaan terhadap HAM. Nah, materi berikut yang berkaitan dengan negara dan individu adalah ekstradisi dan hak suaka. Ekstradisi ini adalah pengembalian seperti tadi contohnya Joko Chandra tadi. Jadi pengembalian seorang pelaku tindak pidana, ya, jika dia melarikan diri ke luar negeri, maka dia harus dikembalikan ke negara tempat dia melakukan tindak pidana tadi, itu disebut ekstradisi. Tapi ada kalanya pelaku tindak pidana tidak bisa diekstradisi, maka dia diberi hak suaka. Hak suaka artinya hak perlindungan. Jadi misalnya seorang pelaku tindak pidana politik, agama, atau tindak pidana militer itu tidak boleh diekstradisi. Nah, ini masuk dalam materi hukum pidana internasional. Kenapa hukum pidana internasional? Karena di sini berkaitan dengan kerjasama antar negara. Harus ada perjanjian antara negara yang bersangkutan agar ekstradisi atau hak suaka ini terjadi. Jadi misalnya dengan Joko Chandra kemarin, apakah ada perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia? Ada. Jadi Indonesia dan Malaysia sudah sepakat kalau ada pelaku tindak pidana Indonesia melarikan diri ke Malaysia, Malaysia boleh mengembalikan, tentu berdasarkan kerjasama, berdasarkan perjanjian. Itu
bab 7 dan materi terakhir untuk silabus kita adalah bab 8 yang berjudul transaksi internasional. Arti kata transaksi itu adalah kerjasama atau adanya perubahan dalam kerjasama antara subjek-subjek hukum internasional. Nah, dalam transaksi internasional ini kita memperkenalkan lagi beberapa materi hukum baru yang merupakan lingkup dari hukum internasional. Pertama, hukum diplomatik dan konsuler. Yang kedua, hukum organisasi internasional. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional. Keempat, hukum lingkungan internasional. Dan yang terakhir, hukum humaniter. Jadi untuk bab terakhir ini saudara akan mengenal secara sepintas beberapa hukum yang berada dalam lingkup hukum internasional. Sehingga ketika kita mempelajari perwakilan diplomatik, maka kita juga mempelajari hukum diplomatik dan konsuler. Nah, selain dari itu kita juga perlu mengenal bahwa yang namanya negara pasti menjadi anggota organisasi internasional. Maka lahirlah hukum yang bernama hukum organisasi internasional. Nah, di awal kuliah nanti akan kita bahas mengenai perbedaan PBB ASEAN dengan WTO. WTO ini punya ciri khas sendiri, yaitu organisasi yang mengatur tentang perdagangan internasional, dan di sini kita lihat bahwa hukum perdagangan internasional ini memiliki ciri sendiri dibanding dengan hukum internasional. Bedanya adalah bahwa misalnya jika PBB tidak punya kewenangan untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, maka WTO punya kewenangan. Jadi WTO bisa memberi sanksi kepada suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara itu. Nanti akan kita bahas mengenai kasus yang berkaitan. Kemudian poin C-nya kerjasama lingkungan internasional. Di sini saudara akan diperkenalkan kepada hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan sebetulnya merupakan hukum sekarang ini merupakan hukum lingkungan nasional, tapi hukum lingkungan nasional ini semuanya berasal dari hukum lingkungan internasional. Jadi pada waktu itu negara-negara mengadakan kerjasama internasional yang kemudian melahirkan berbagai deklarasi. Nah, deklarasi-deklarasi inilah yang menjadi asal atau dasar pembentukan hukum lingkungan nasional di negara-negara. Ya. Kemudian poin D, penyelesaian sengketa internasional, yang ini bisa menjadi materi utama dalam hukum humaniter internasional. Ya. Jadi sengketa itu bisa saja terjadi antara negara atau antara negara dengan subjek HI lainnya. Nah, bagaimana menyelesaikan sengketa itu? Nah, ini diatur dalam hukum humaniter melalui cara damai atau dengan cara perang. Dan di sini juga akan kita bahas mengenai pengadilan atau mahkamah internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Kalau mahkamah yang menyelesaikan sengketa antar negara itu adalah ICJ, International Court of Justice, sedangkan ICC adalah mahkamah internasional yang menyelesaikan persoalan tindak pidana genosida yang dilakukan oleh orang perorangan yang termasuk dalam lingkup kejahatan internasional. Nah, jadi inilah materi yang kita bahas sesudah UTS, sesudah ujian tengah semester. Jadi 4 bab sebelum UTS, 4 bab setelah UTS. Nah, untuk memperkaya bacaan saudara, selain dari PowerPoint yang sudah dibagikan tadi, saudara bisa mencari materi ini di berbagai bahan bacaan, ya, bisa di perpustakaan manapun itu ada, sepanjang judulnya adalah hukum internasional atau pengantar hukum internasional, ya. Jadi di sini ada banyak judul buku dan sekarang juga mungkin ada bermunculan buku-buku baru. Silakan dibaca untuk memperkaya wawasan saudara di bidang hukum internasional. Demikian kuliah pertama yang akan kita yang membahas mengenai perkenalan mengenai hukum internasional dan silabus yang akan dibahas dalam hukum internasional. Insya Allah kita bertemu lagi pada kuliah yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore.